Di ujung desa Kedu, tepat di batas antara perkampungan warga dan semak belukar menuju hutan karet yang sunyi, berdirilah sebuah rumah kayu tua beratap rumbia. Dindingnya tak lagi utuh. Beberapa bilah kayu sudah miring dan rapuh, menyisakan sela-sela yang cukup untuk cahaya senja menembus ke dalam. Di sanalah Narsini tinggal bersama ibunya, seorang janda tua yang sakit-sakitan dan jarang keluar rumah. Narsini bukan perempuan biasa. Sejak lahir, wajahnya sudah dianggap sebagai kutukan. Kulitnya penuh bercak seperti terbakar, matanya cekung dan kecil tak simetris, hidungnya pesek dan bengkok ke kiri, bibirnya tebal dan selalu tampak pucat. Bahkan rambutnya tak pernah tumbuh lebat seperti perempuan desa lain, melainkan kering dan berguguran. Orang-orang menjulukinya Sindet, yang berarti sisa nyawa, sebab banyak yang percaya bahwa ia seharusnya tidak lahir. Anak-anak kecil yang lewat depan rumahnya selalu dilempar batu atau disuruh putar arah oleh ibu mereka. "Jangan dekat-dekat rumah Sindet, nanti celaka loh." Begitu bisik-bisik yang sering terdengar di pasar atau pengajian ibu-ibu. Tapi Narsini tak pernah membalas. Ia hanya diam, menunduk, dan terus berjalan sambil membawa bakul sayur atau ember air. Pekerjaannya kadang jadi pembantu rumah tangga, kadang membantu mengupas bawang di pasar, kadang ikut panen cabai di ladang. Majikannya silih berganti, beberapa karena iba, tapi sebagian besar karena merasa aman tak perlu takut Narsini akan menggoda suami mereka. Tak ada yang mengira perempuan seburuk itu bisa jatuh cinta, apalagi punya nafsu. Mereka salah, sebab dibalik semua diam dan tunduknya, Narsini punya hati yang sama seperti perempuan lain. Ia bisa mencintai, dan ia telah mencintai sejak lama. Namanya Rakanda, anak tunggal dari juragan pasar bernama Pak Tursa. Lelaki muda yang selalu tampil rapi dan harum. Setiap pagi Rakanda lewat di depan rumah tempat Narsini bekerja naik sepeda motor besar. Dengan senyum menawan dan tas kulit mahal di punggung, ia sering menyapa siapa saja, tapi tidak pernah sekalipun menoleh ke arah Narsini. Namun bagi Narsini, setiap deru motor Rakanda seperti nyanyian surga di kamarnya yang gelap dan sempit. Narsini menyimpan foto Rakanda yang pernah jatuh di pasar. Ia ambil diam-diam. Setiap malam, ia tatap wajah itu sebelum tidur. Tangannya menyusuri pipi di foto, membayangkan seandainya tangan itu menyentuhnya pula. Ia tahu itu mustahil. Ia hanya bisa mencintai dari jauh, seperti tanah mencintai hujan. Ia percaya takdir sudah menetapkan dia hanya akan menjadi penonton dalam hidup lelaki itu. Namun semua itu berubah pada suatu malam. Jumat Legi, malam di mana Narsini melihat sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Malam itu, Narsini pulang larut dari rumah Bu Kentir, majikannya yang tinggal di pinggir pasar. Hujan baru saja reda, menyisakan kabut tipis yang menggantung rendah di sepanjang jalan tanah. Narsini melangkah pelan, membawa payung kecil dan kantong plastik berisi bayaran hari itu. Sisa nasi, 2 tahu goreng, dan beberapa kerupuk sot melewati tikungan dekat kuburan desa. Ia melihat lampu pelita menyala dari sebuah gubuk tua yang biasanya gelap. Suara bisikan dan desah angin terdengar samar, seperti nyanyian dari dalam tanah. Narsini terpaku. Ia tahu gubuk itu tempat tinggal Magdira, dukun tua yang katanya sudah mati 3 tahun lalu. Namun malam itu, gubuk itu terang, dan di balik celah-celah dindingnya, tampak bayangan seseorang sedang duduk membelakangi jendela. Di hadapannya, terlihat api kecil, dan sesuatu seperti mangkuk batu dengan darah di dalamnya. Suara-suara itu menjadi lebih jelas, bukan bahasa manusia biasa, lebih seperti gumaman atau panggilan. Narsini tak bisa menjauh. Kakinya terpaku, tubuhnya gemetar, tapi matanya tak bisa lepas. Hingga tiba-tiba, sosok yang duduk itu perlahan menoleh ke arah jendela. Wajah keriput penuh garis hitam itu memandang langsung ke Narsini dan tersenyum dengan gigi yang tak lengkap. "Aku tahu siapa kamu, Narsini," gumamnya dari kejauhan. Meski bibirnya tak bergerak, Narsini terhuyung dan jatuh terduduk. Plastik bayaran hari itu terlepas dari genggamannya, dan tahu gorengnya menggelinding ke tanah yang basah. Ia bangkit dan lari terberit-berit, hingga lututnya berdarah tersandung batu. Sejak malam itu, Narsini tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Magdirah selalu muncul, dan suara itu, suara yang sama,
berbisik di telinganya. Kau ingin dicintai? Datanglah padaku. Bawa sesajen dan rambutmu sendiri. Aku akan berikan apa yang kau mau. Tapi ingat, jangan pernah sentuh labu air. Kalimat itu bergaung di kepala Narsini, malam demi malam. Bahkan ketika ia sedang mencuci pakaian atau menyapu halaman rumah majikannya, seakan bisikan itu hidup dan menetap di lubuk pikirannya. Ia bahkan mulai memimpikan sosok Makdirah duduk bersila di tengah lingkaran api, memanggilnya dengan suara yang lebih lembut dari embun, tapi menyimpan tajam maut di dalamnya. Narsini tak pernah tahu bagaimana rasanya dicintai, tapi ia yakin itulah yang paling ia rindukan di dunia ini. Sejak kecil, ibunya tak pernah memberinya pelukan. Ayahnya meninggal ketika ia masih bayi. Katanya karena terkena racun tikus yang diramu sendiri, entah bunuh diri atau kesialan. Tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, hidup Narsini seperti tak diinginkan siapapun. Dan ia pun mulai menerima bahwa dirinya memang bukan bagian dari dunia yang layak mendapat kasih. Namun semua itu mulai goyah. Sejak Rakanda membalas sapaannya, itu terjadi hanya 2 hari setelah malam penuh bisikan itu. Narsini sedang menyiram halaman rumah Pak Bayun, tetangga majikannya, yang punya halaman penuh tanaman gantung. Saat Rakanda lewat dengan motornya seperti biasa, ia sempat menoleh dan berkata, "Pagi Mbak," satu kata, satu senyum. Tapi bagi Narsini, rasanya seperti dunia berhenti berputar sesaat. Ia tertegun, tak sempat menjawab. Ember di tangannya hampir terjatuh. Ia hanya bisa menatap punggung Rakanda yang menjauh sambil tertawa kecil karena reaksinya. Sejak saat itu, Narsini semakin yakin bahwa takdir sedang menggodanya. Ia mulai bermimpi lebih jauh. Ia membayangkan menjadi istri Rakanda, hidup di rumah besar, memasak sarapan untuk suami tampannya, dan menggendong bayi yang mewarisi wajah sang ayah. Ia mulai menjahit baju tidur dari kain bekas, seakan-akan itu akan ia pakai nanti saat sudah menikah. Ia bahkan menuliskan nama Narsini Rakanda di kertas kecil dan menyimpannya di bawah bantal. Namun setiap kali ia menatap wajahnya di pantulan air, realita mencengkeram kembali. Wajah itu tak akan pernah dicintai oleh lelaki manapun. Malam-malamnya pun makin gelisah. Ia terbangun karena suara dari arah sumur belakang rumah. Suara seperti orang menangis, memanggil namanya, kemudian tertawa kecil seperti mengejek. Kadang ia merasa seperti ada bayangan berjalan melewati jendela. Padahal semua orang di rumah sudah tidur. Ibunya mulai gelisah juga. "Kau sering melamun, Sin. Jangan main-main dengan hal yang tak terlihat. Kalau sampai kau panggil sesuatu dari alam lain, tak ada yang bisa bantu kau pulang." Tapi Narsini hanya diam. Ia tahu tak ada yang akan bisa memahami api kecil yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Api keinginan untuk disayangi, diterima, diinginkan. Dan ia tahu, api itu tak akan pernah padam, kecuali ia mendapat jawaban dari suara yang datang di malam hujan itu. Maka malam Jumat berikutnya, ia bersiap. Ia mengumpulkan rambutnya yang rontok dan memotong sejumput lagi menggunakan pisau kecil. Ia mengambil piring tua peninggalan neneknya dan mengisinya dengan telur ayam kampung, segenggam beras putih, sebongkah gula kelapa, dan setangkai bunga kenanga yang ia petik dari pekarangan tetangga. Semua itu ia bungkus dalam kain mori tipis. Lalu ia masukkan ke dalam keranjang bambu. Ia kelur diam-diam. Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, desa sudah sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang terdengar. Langkahnya ringan, tapi jantungnya berdetak tak keruan. Ketika ia sampai di depan gubuk Makdirah, suasana seperti berubah. Angin terasa lebih dingin, udara seperti lebih berat. Gubuk itu tampak sama seperti sebelumnya, lapuk, hampir rubuh, dengan bau tanah basah yang menyengat dari bawah lantainya yang bolong. Tapi kali ini, lampu pelita menyala tanpa api. Cahayanya kehijauan, menyorot keluar melalui lubang dinding yang tak tertutup. Narsini berdiri kaku di depan pintu. Ia hampir mundur, tapi suara itu datang lagi, lembut, dalam, dan tajam. "Masuklah, Narsini, kau sudah ditunggu." Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu. Derit kayunya membuat bulu kuduknya meremang. Di dalam, Makdirah sudah duduk di atas tikar pandan, mengenakan selendang merah tua yang tampak seperti direndam darah kering. Di sekelilingnya ada lingkaran tanah liat dengan potongan tulang-tulang kecil. Bau dupa menggantung pekat di udara.
Letakkan sesajennya di depanmu, ujar Mak Dirah tanpa menatap langsung. Suaranya lirih, seperti bisikan dari liang kubur. Narsini menurut. Ia duduk bersimpuh dan membuka bungkusan morinya. Mak Dirah meraih segenggam rambut dari bungkusan itu, menciuminya, lalu menaruhnya ke dalam mangkuk tanah yang dipenuhi cairan hitam. Kau tahu yang kau minta tak bisa ditarik kembali? Tanyanya sambil menatap mata Narsini tajam. Aku ingin dicintai, Mak. Aku ingin lelaki itu melihatku seperti wanita lainnya. Mak Dirah tersenyum, tapi senyum itu tidak hangat. Lebih mirip senyum seseorang yang sudah tahu akhir dari cerita yang belum dimulai. Baik, aku akan berikan kau susuk, tapi bukan susuk biasa. Ini susuk darah. Cantikmu akan lebih dari manusia, tapi ada satu pantangan. Narsini menelan ludah. Mak Dirah mendekat dan berbisik tepat di telinganya. Jangan pernah makan labu air. Tidak dalam bentuk apapun. Jika kau melanggar, wajahmu akan dikembalikan bahkan lebih buruk. Dan jiwa yang pernah disentuh susuk akan ditagih. Narsini menggigil, tapi ia mengangguk. Malam itu, Mak Dirah menusukkan susuk ke wajah Narsini. Jarum kecil berwarna keperakan ditusukkan tepat di bawah kulit satu persatu. Sambil dibacakan mantra yang tak dikenali, setiap tusukan menyakitkan, seperti dibakar dari dalam. Tapi Narsini tak menjerit. Ia menahan, menggigit bibir, hingga darah menetes dari mulutnya sendiri. Ketika semua selesai, Mak Dirah meniupkan asap dupa ke wajahnya. Tidurlah, besok pagi dunia akan menyambutmu sebagai perempuan yang baru. Dan saat Narsini memejamkan mata untuk pertama kalinya setelah prosesi itu, ia merasa jantungnya berdetak bukan hanya untuk hidup, tapi untuk cinta yang akhirnya akan ia miliki. Harinya, cahaya mentari yang hangat menyentuh wajahnya lebih lembut dari biasanya. Ia membuka mata perlahan dan sejenak merasa ada yang berbeda. Udara pagi tak lagi sekeras biasa. Suara ayam jantan dari kejauhan terdengar seperti lagu pengantar dari dunia lain. Ia bangkit dari tikar. Tubuhnya terasa ringan, kepalanya tak seberat biasanya. Saat berdiri dan melangkah ke cermin kecil di sudut kamarnya, jantungnya nyaris berhenti. Berdetak. Wajah itu bukan wajahnya. Pantulan di cermin menunjukkan seorang perempuan muda dengan kulit cerah kekuningan, pipi bersemu merah alami, alis melengkung rapi, dan bibir tipis berwarna delima. Rambutnya kini panjang, hitam pekat, dan jatuh hingga ke pinggang. Mata itu besar dan bening seperti mata boneka kaca. Semua cacat di wajahnya menghilang seolah tak pernah ada. Narsini menutup mulutnya sendiri, berusaha menahan isak. Ia menyentuh wajah itu. Dingin, nyata. Ia tersenyum senyum pertama yang muncul dari hatinya sendiri. Bukan senyum palsu karena disuruh. Majikan, ia lalu keluar rumah, menjemur pakaian sambil mengangkat dagu sedikit lebih tinggi dari biasanya. Tak ada lagi selendang untuk menutupi wajah. Tak ada lagi langkah tertunduk. Dan yang paling mengejutkan, warga desa tak mengenalinya. Mbak, siapa ya? Baru tinggal di sini? Tanya seorang tetangga yang selama ini selalu menghindarinya. Narsini hanya mengangguk sambil tersenyum. Saya cuma numpang tinggal di rumah ibu saya. Wajah bingung, tapi tak berani banyak bertanya. Mereka pikir mungkin ini saudara jauh Narsini yang datang berkunjung. Tapi sejak saat itu, tak ada lagi cibiran. Anak-anak kecil yang lewat depan rumah malah melambaikan tangan. Para lelaki di warung bahkan mulai melempar senyum yang paling membuat hati Narsini bergetar adalah saat Rakanda memandangnya di pasar. Pandangan itu bukan sekadar sapa, tapi tatapan yang dalam seperti sedang menimbang sesuatu. Dan tak lama kemudian, Rakanda menghampirinya. Maaf, boleh saya tahu namanya siapa ya? Tanya Rakanda sambil menyeka peluh dari dahinya. Sini, jawabnya perlahan. Sini, adik sepupunya bukan Tir. Wah, pantas saya belum pernah lihat. Nama cantik, cocok sama orangnya, jawab Rakanda sambil tersenyum hangat. Sejak hari itu, kedekatan mereka tumbuh cepat. Narsini sering membantu Bu Kentir berjualan kue di pasar, dan Rakanda pun sering mampir. Pura-pura membeli kue, padahal tujuannya hanya satu, bertemu sini. Tatapan mereka makin lama makin sering bersilang. Senyuman berbalas. Kata-kata yang tadinya basa-basi mulai berisi rasa. Sebulan berlalu, dan Rakanda menyatakan cinta
di bawah pohon randu yang tumbuh di pinggir ladang milik keluarga Pak Tursa. Rakanda menggenggam tangan Narsini. Entah kenapa, sejak pertama kali lihat kamu, rasanya beda. Kamu bukan cuma cantik sini, tapi juga punya sesuatu yang bikin aku tenang. Mau nggak kamu jadi istriku? Narsini tak menjawab langsung. Air matanya meleleh. Dunia seperti berhenti. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Hari pernikahan disiapkan secara cepat, namun sederhana, karena Narsini mengaku tak punya keluarga dekat selain ibu sakit-sakitan. Pesta digelar kecil di halaman rumah keluarga Rakanda. Meski banyak tamu bertanya-tanya siapa sebenarnya mempelai wanita itu, semua terbungkam karena pesona kecantikan Sini yang memukau. Para gadis desa iri diam-diam. Banyak yang selama ini berharap dilamar Rakanda, namun tak satu pun yang seberuntung perempuan misterius ini. Beberapa bahkan mulai berbisik bahwa Sini memakai pelet, tapi tak ada yang berani menuduh langsung. Setelah menikah, hidup Narsini benar-benar berubah. Ia tinggal di rumah besar 2 lantai milik mertua. Punya kamar luas dengan kasur empuk, lemari penuh pakaian bagus, bahkan pembantu yang membantunya menyapu dan memasak. Bu Kinara, mertuanya, seorang janda kaya yang tegas. Awalnya curiga dengan menantu barunya yang datang entah dari mana. Namun, karena Rakanda begitu mencintai Sini, wanita tua itu menelan curiga dan mencoba bersikap baik. Tapi kecurigaan Bu Kinara tak pernah benar-benar padam. Terutama saat suatu malam, ia mengintip menantunya dari sela pintu kamar. Sini sedang duduk menghadap cermin, merias wajah meski sudah larut malam. Tapi bukan itu yang membuat Bu Kinara tercekat. Yang membuatnya ngeri adalah cermin itu tak memantulkan apapun. Tak ada bayangan, tak ada pantulan. Sini seakan tidak memiliki rupa di dunia nyata. Namun ketika Sini menoleh karena merasa diawasi, cermin itu kembali normal. Bu Kinara buru-buru kembali ke kamarnya, memeluk selimut dan mencoba menghapus kecurigaan dari benaknya. Waktu berjalan, kehamilan pertama datang. Rakanda bahagia bukan main. Ia ingin anak laki-laki yang gagah seperti dirinya. Nah, Sini sekarang lebih dikenal sebagai Sini tampak lemah selama hamil, sering muntah darah, dan matanya tampak semakin redup, tapi tak seorang pun tahu penyebabnya. Ia tak pernah mau dibawa ke bidan, selalu bilang hanya masuk angin. Hingga pada suatu malam, setelah 9 bulan berlalu, Sini melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Tangis bayi itu keras, seperti memekik dari dalam dada yang lama terpendam. Rakanda menangis haru, Bu Kinara tersenyum bangga. Namun malam itu pula, sesuatu yang mengerikan mulai bergerak dari dalam rumah. Karena setelah melahirkan, Bu Kinara memasakkan bubur labu air untuk menantunya. Itu adalah tradisi turun-temurun. Katanya, agar perempuan yang baru melahirkan cepat pulih dan air susunya lancar. Sini sempat menolak dengan halus. Tapi karena terus didesak oleh mertuanya dan Rakanda sendiri, ia tak bisa mengelak. Ini hanya labu air, Sin, sayur sehat, manis, lembut, tidak ada salahnya, ujar Bu Kinara, sambil menyendokkan satu suapan pertama ke mulut menantunya. Sini menelan. Dan detik itu juga, dunia seperti berubah. Jantungnya berdegup tak karuan, telinganya berdenging, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Ia ingin muntah tapi tak bisa, kepalanya pusing, matanya gelap, ia roboh di atas ranjang, menggigil hebat. Rakanda, jaga anak kita, bisiknya sebelum semuanya menjadi hitam pekat. Ketika pagi datang, dan Sini terbangun, tubuhnya dingin dan terasa berat. Ia bangkit perlahan, membuka mata, dan menghadap cermin, dan untuk pertama kalinya ia menjerit karena pantulan yang muncul bukan lagi perempuan cantik dengan mata bening dan kulit cerah. Wajah itu adalah wajah lamanya, bahkan lebih buruk. Luka-luka seperti terbakar muncul di pipi, matanya menghitam seperti arang, kulitnya mengelupas di beberapa bagian, giginya tumbuh tak rata, bahkan rambutnya kembali rontok dan menipis. Dan lebih dari itu, ia merasa sesuatu mulai menggerayangi tubuhnya dari dalam. Seperti ada jiwa lain yang bangkit untuk menagih. Sini menjerit, keras dan panjang, menggema hingga ke dapur. Suaranya bukan lagi melengking halus seperti biasa, melainkan serak dan pecah, seperti seseorang yang lama terperangkap di liang kubur. Rakanda berlari masuk ke kamar, panik, mendapati istrinya merunduk di sudut ranjang.
menutupi wajah dengan selimut. "Sayang, ada apa? Kamu kenapa?" Sini hanya menangis. Tak mampu berkata-kata, ia gemetar seperti daun kering tertiup angin. Rakanda mendekat, ingin menyibak selimut, tapi Sini menepis tangannya. "Jangan lihat aku, jangan lihat." Tangisnya pecah, penuh kepanikan dan kehancuran. Bu Kinara menyusul masuk, membawa bayi yang baru saja selesai disusui. Ia tertegun melihat Sini yang meringkuk. Rambutnya kusut, dan tubuhnya tampak menggigil hebat. "Kamu sakit, Sin? Apa perlu ibu panggilkan dukun beranak?" tanya Bu Kinara khawatir. Sini hanya menggeleng lemah. Ia tak sanggup menjelaskan bahwa wajah cantiknya telah lenyap, diganti dengan rupa mengerikan yang bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Wajah yang dikuburnya dengan susah payah kini kembali seperti menuntut balas. Setelah beberapa menit, Sini perlahan bangkit, membungkus tubuhnya dengan selendang dan berjalan tertatih ke kamar mandi. Ia mengunci diri di dalam, menyalakan lampu redup, dan kembali menatap wajahnya di cermin retak yang tergantung di dinding. Air matanya mengalir deras. Ia menempelkan yari-yari ke wajah, rasa kasar, perih, dan berkeropeng. Bukan mimpi. Ini nyata. Ia memanggil-manggil dalam hati nama dukun tua itu, Ki Serut. Tapi tak ada jawaban. Sejak ia melahirkan, bayangan dukun itu tak pernah muncul lagi di mimpinya. Seolah kontrak mereka telah habis, dan susuk yang dulu tertanam, kini telah dicabut secara paksa. Kenapa harus labu air?" gumamnya lirih, mengingat pantangan yang dahulu Ki Serut katakan. "Selama aku tak makan labu air, susuk ini akan menetap." Dan kini pantangan itu telah dilanggar. Dengan paksa, ia menatap wajah bayangannya sekali lagi. Kali ini tak hanya buruk rupa, tapi ada bayangan lain di balik cermin seperti wajah. Perempuan tua berambut gimbal dan mata merah yang mengawasinya dari dunia seberang. Ketakutan merayap sampai ke tulang. Ia terduduk lemas, tak kuasa menahan. Ishak hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk bagi Sini. Ia tak pernah keluar kamar di siang hari, selalu mengenakan cadar atau kain penutup wajah. Ia bilang pada Rakanda kalau ia malu karena wajahnya membengkak akibat alergi. Rakanda, yang belum sepenuhnya paham, mencoba bersabar, tapi ia mulai gelisah. Istrinya berubah, tak lagi periang, tak lagi penuh cinta. Yang lebih mengerikan adalah setiap malam Sini mendengar suara ketukan dari cermin. Ketukan pelan, teratur, lalu disusul suara berbisik. "Bayar, bayar, waktumu sudah habis." Suara itu datang dari balik cermin, dari dunia lain, dan malam demi malam, suara itu semakin jelas, semakin keras. Bahkan terkadang muncul suara tawa kecil, rengekan anak-anak, dan gelegar gong seperti dari upacara kematian. Sini hampir gila. Ia mulai melukai diri sendiri untuk memastikan ini bukan mimpi, tapi darah yang mengalir dan rasa sakit itu nyata. Hingga suatu malam, ia memberanikan diri keluar rumah. Wajahnya dibungkus rapat dengan selendang hitam. Ia berjalan menuju hutan kecil di belakang desa tempat. Terakhir ia bertemu Ki Serut. Ia membawa satu kendi berisi air bunga, sehelai kain putih, dan sekepal tanah kuburan yang dulu diberikan sang dukun sebagai pengikat susuk. Ia memanggil nama Ki Serut berkali-kali dengan suara yang hampir tak terdengar. "Ki Serut, aku butuh bantuanmu." Tak ada jawaban. Angin malam hanya menggoyangkan daun-daun di atas kepalanya. Tapi tiba-tiba, dari balik semak, muncul cahaya redup berwarna hijau. Asap menyelubungi tanah, dan bau dupa yang menyengat memenuhi udara. Dari kegelapan, muncullah sosok tua bungkuk dengan tongkat bengkok dan rambut seperti kawat gosong. Mata kirinya buta, dan tubuhnya membungkus jubah hitam sobek. Kau sudah datang kembali," gumam Ki Serut dengan suara berat seperti batu. Terguling, Sini segera bersujud. "Tolong aku, Ki." Susuknya hilang. "Aku melanggar pantangan." "Labu air," Ki Serut menyeringai, menampakkan gigi kuningnya. "Kau menyuapkan kematian ke dalam tubuhmu sendiri." "Tidak sengaja, Ki. Mertuaku yang memberikannya. Aku ingin wajahku kembali. Aku ingin hidupku kembali." Ki Serut mendekat, mencium rambut Sini. "Susuk itu sudah dicabut dari ragamu, tapi roh penunggu susuk itu tak bisa pergi begitu saja. Ia sudah menganggap tubuhmu sebagai rumahnya." "Roh penunggu?" Sini membelalak. "Setiap susuk kecantikan punya harga.
Cantikmu itu bukan dari dalam, tapi dari luar, dari roh tua yang kutanam di bawah kulitmu. Namanya Mbok Lambat, ia menumpang padamu. Tapi kini, ketika pantangan dilanggar, ia marah. Ia akan mengambil tubuhmu, pelan-pelan. Sini membekap mulutnya. Dunia serasa berputar. Lalu, bagaimana menghentikannya? Ki Serut terkekeh pelan. Tak bisa, kecuali kau memberikan tumbal baru. Tubuh lain yang bisa ia tumpangi. Jiwa lain yang masih suci. Sini, menatapnya. Bingung, anakmu? Bisik Ki Serut pelan. Bayimu bisa jadi tumbalnya. Dengan begitu, roh Mbok Lambat akan berpindah padanya. Wajahmu akan kembali. Tapi ingat, anak itu tak akan pernah tumbuh normal. Ia akan dibawa masuk ke dunia gaib. Jadi bayang-bayang selamanya. Sini terdiam. Tubuhnya membeku. Pikirannya berkecamuk. Tumbalkan anakku sendiri. Air mata mengalir di pipi hitamnya. Pilihan yang lebih kejam dari kematian. Namun, ketika Ki Serut menghilang di balik kabut, dan Sini berjalan pulang, pikirannya mulai terpecah dua. Karena di satu sisi, ia hanya ingin hidup cantik seperti dulu. Tapi di sisi lain, suara bayinya, tangisnya, senyumnya, apakah ia tega? Malam itu, Sini duduk di tepi ranjang. Bayinya tidur di pelukannya. Rakanda di kamar sebelah, kelelahan setelah seharian bekerja di ladang. Sini menatap anak itu lama-lama. Wajah mungil itu tenang. Napasnya naik turun lembut. Tak berdosa. Tangannya gemetar. Air mata mengalir deras. Maafkan ibu. Di luar kamar, angin berdesir, dan cermin besar di dinding mulai berembun. Dan dari dalamnya, muncul kembali wajah Mbok Lambat, tersenyum bengkok sambil menjulurkan lidah panjangnya. Sini memejamkan mata seketika. Ia menggenggam bayinya erat, seolah bisa menghalau bayangan jahat itu dengan kekuatan cinta seorang ibu. Tapi suara tawa Mbok Lambat menggema di kepalanya. Serak, menggertak menari-nari dalam pikirannya. Berikan dia, serahkan tubuhnya, atau kau akan menjadi milikku selamanya. Tubuh Sini bergetar hebat. Ia menjerit pelan, tak ingin membangunkan Rakanda. Ia tahu, jika sang suami tahu apa yang sedang ia pikirkan malam ini, ia pasti akan dianggap gila. Atau lebih buruk, dianggap sebagai ibu yang berhati iblis. Namun, bisikan itu tak berhenti. Bahkan saat ia menutup telinga, suara itu seperti merasuk dari dalam dirinya. Bayar dengan darah suci, dan kecantikanmu akan kembali. Malam itu, Sini tak tidur. Ia hanya duduk, menatap bayinya, lalu ke arah cermin. Menanti, mendengarkan, menggigil. Saat fajar menyingsing, bayangan Mbok Lambat menghilang, tapi ketakutan itu tetap tinggal. Esok paginya, Bu Kinara datang ke kamar membawa sarapan. Ia mengamati Sini yang tampak semakin kurus. Mata cekung, dan lingkar hitam di bawahnya mengeras. Sini, kamu harus jaga kesehatan. Kamu menyusui. Kamu butuh makan cukup. Jangan terlalu banyak berpikir. Sini hanya mengangguk. Ia tak bisa berkata apa-apa. Bayi kecilnya diayun pelan di pangkuan. Tadi ibu bawa anakmu keluar sebentar. Jemur di bawah matahari. Biar kuat, katanya orang dulu, ucap Bu Kinara sambil tersenyum. Sini menegang ibu. Jangan bawa dia keluar sembarangan. Bu Kinara mengernyit. Loh, kenapa sih? Ibu cuma menjemur sebentar kok. Ibu tahu cara merawat bayi. Kau ini jadi aneh saja belakangan. Wajah ditutup-tutupin. Anak nggak boleh disentuh. Sini menandok. Merasa bersalah, tapi juga waspada. Ia tak ingin siapapun, bahkan mertuanya, terlalu dekat dengan bayinya. Karena kalau tidak hati-hati, rencana itu bisa gagal. Atau malah membunuh anaknya sia-sia. Sini tahu, jika ingin menyelamatkan wajahnya, ia harus melakukan prosesi tumbal itu dalam kondisi khusus malam Selasa Kliwon, di bawah pohon kelor tua, dengan syarat yang sudah Ki Serut beri. Waktu itu tinggal 2 malam lagi. Sementara itu, Rakanda mulai mencurigai perubahan istrinya. Ia jarang berbicara, sering menangis sendiri, dan seperti menyembunyikan sesuatu. Ia bahkan pernah memergoki Sini membakar rambut bayinya di atas lilin kecil. Apa yang kamu lakukan, Sin? Tanya Rakanda keras. Malam itu, Sini terkit menyembunyikan lilin dan rambut di belakang punggung. Tidak, ndak. Aku cuma ritual Jawa.
biar anak nggak rewel, katanya orang tua dulu. Rakanda tak yakin. Ia mulai merasa ada yang tak beres. Malam berikutnya, Rakanda diam-diam mencari tahu. Ia membuka loce laci meja rias ini. Di sana, ia menemukan bungkusan kain kafan kecil, botol berisi cairan hitam, serta foto bayi mereka yang penuh goresan tinta merah. Rakanda syok. Ia segera membawa benda-benda itu ke Bu Kinara. "Ibu, ini apa maksudnya?" Bu Kinara, yang juga tak mengerti, mencoba menenangkan anaknya, tapi firasat buruk mulai merayapi mereka. "Ada yang salah dengan istrimu. Kita harus bawa dia ke orang pintar sebelum anakmu yang jadi korban," bisik Bu Kinara. Malam Selasa, Kliwon pun tiba. Sini bersiap sejak senja. Ia mengenakan kebaya hitam, mengikat rambut, dan membungkus bayi dalam selendang merah. Ia meninggalkan rumah secara diam-diam saat Rakanda dan Bu Kinara sedang tertidur karena meminum teh yang telah ia campur ramuan dari Ki Serut, pengantar tidur yang cukup kuat menidurkan mereka semalaman. Ia berjalan ke arah hutan. Cape kelor tua yang sudah lama dianggap angker oleh warga desa. Di bawah pohon itu, Ki Serut sudah menunggu. Ia berdiri membungkuk, tubuhnya tampak lebih renta, tapi matanya bersinar seperti bara. "Kau sudah siap?" tanyanya dingin. Sini mengangguk, menahan tangis. Bayinya mulai rewel, mungkin karena udara dingin dan suasana mencekam. "Letakkan dia di bawah akar pohon. Biarkan roh Mbok Lambat memilih tubuh baru." Sini ragu. Kakinya bergetar. "Cepat, sebelum jam lewat tengah malam. Kalau tidak, tubuhmu akan membusuk dan roh itu akan memangsamu dari dalam." Dengan gemetar, Sini meletakkan bayinya di bawah akar pohon kelor. Ia menunduk, berdoa, berharap ini hanya mimpi buruk. Ki Serut mulai membaca mantra. Angin mendesik, daun-daun berputar, dan dari dalam kegelapan terdengar suara rintihan. Kabut mulai muncul dari tanah, dan perlahan bayangan Mbok Lambat menyembul dari balik akar tubuh keriput. Lidah panjang dan mata yang menyala merah. Ia mendekat pada bayi itu. Sini menjerit dalam hati. Ia hampir membatalkan semuanya, ingin berlari dan memeluk bayinya, tapi kakinya seolah tertanam. Tubuhnya tak bisa digerakkan. Tiba-tiba, "Sini Gif!" Suara Rakanda menggema dari balik pohon. Sini tersentak. Ia menoleh. Dari keahan, Rakanda dan Bu Kinara muncul sambil membawa obor. Mereka menyaksikan semuanya bayi di bawah pohon. Sosok menyeramkan yang hendak menyatu dengannya, dan Ki Serut yang terus membaca mantra. Rakanda menjerit dan berlari. Sini akhirnya mampu bergerak. Ia berlari ke arah bayinya, tapi terlambat. Sosok Mbok Lambat telah menyentuh tubuh kecil itu. Seketika, tanah bergetar. Pohon kelor melenguh, seolah hidup. Jeritan bayi bergema, lalu berhenti mendadak. Ki Serut tertawa keras. "Sudah selesai, kini wajahmu kembali." Sini menoleh ke cermin kecil yang dibawanya. Benar, wajahnya kembali mulus, cantik seperti dahulu. Tak ada lagi kerutan atau noda. Ia kembali seperti dulu. Namun, saat ia menoleh ke bayinya, tubuh kecil itu diam membeku. Matanya terbuka, tapi kosong. Senyumnya bukan senyum anak manusia, tapi senyum menyeramkan, seperti bayangan iblis dalam tubuh mungil. Rakanda memeluk bayi itu, tapi saat anak itu menatapnya, Rakanda mundur. "Apa-apa ini?" Sini terjatuh. Ia telah menukar anaknya dengan iblis. Dan malam itu, di bawah pohon kelor, mereka menyadari kutukan yang dimulai oleh satu susuk kecantikan belum selesai. Ia baru saja masuk ke babak paling kelamnya. Karena bayi itu bukan lagi anak mereka. Senyumnya seperti lengkungan pisau, dingin dan tak bernyawa. Bola matanya memutih, tak menunjukkan sedikit pun cahaya kehidupan. Rakanda yang baru saja memeluk tubuh mungil itu kini membeku. Tangannya gemetar, tubuhnya mondar. Perlahan seakan tak percaya dengan apa yang dilihat. "Sini, apa yang sudah kamu lakukan?" bisik Rakanda. Suaranya nyaris tak terdengar. Sini terisak, berlutut sambil menatap bayi yang kini tak menangis, tak tertawa, tak menunjukkan naluri. Bayi normal pada umumnya, tubuhnya memang masih bayi, tapi tatapannya seperti tatapan makhluk yang sudah hidup ratusan tahun lamanya. Jiwanya tua dan penuh dendam. Bu Kinara hanya mampu berdiri di tempat, menutup mulutnya dengan tangan. Ia menyaksikan semuanya dengan hati ring. Tidak pernah terbayangkan
Menantu yang dulu disayanginya seperti anak sendiri, ternyata berani menukar cucunya dengan sesuatu yang tak masuk akal. Ki Serut, seru Rakanda marah. Apa yang kau lakukan pada anakku? Ki Serut tak menjawab. Ia hanya tertawa pelan, lalu perlahan melangkah mundur, menyatu kembali dalam kabut yang menggulung dari tanah. Dalam sekejap, ia menghilang seolah tak pernah ada di tempat itu. Pagi harinya, ketiganya kembali ke rumah membawa bayi itu. Bayi yang tak menangis sama sekali di sepanjang perjalanan. Hanya matanya yang terus terbuka, memandangi langit, pepohonan, atau siapapun yang menatapnya terlalu lama. Warga desa yang melihat mereka pulang dini hari dalam keadaan kusut dan pucat mulai bertanya-tanya. Tapi sini, Rakanda dan Bukinara hanya diam. Mereka masih berusaha memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Di rumah, Bukinara mencoba merawat si bayi seperti biasa, tapi semuanya terasa ganjil. Saat ia menyusui, bayi itu menggigit keras putingnya hingga berdarah. Saat dimandikan, airnya mendidih meski tidak dipanaskan. Dan setiap malam, suara-suara aneh mulai terdengar dari kamar bayi cekikikan. Suara tangisan yang menyerupai suara wanita dewasa, bahkan suara berbisik yang entah dari mana asalnya. Rakanda mulai kehilangan akal sehatnya. Ia membawa bayinya ke bidan, ke puskesmas, bahkan ke ustadz yang biasa mengisi pengajian di desa. Tapi tak satu pun yang mampu menjelaskan kenapa anaknya begitu. Tak wajar. Ini bukan anak manusia, kata ustadz itu lirih setelah memandangi bayi tersebut lama-lama. Jasadnya manusia, tapi rohnya bukan dari dunia ini. Sini hanya terdiam. Ia tahu semua ini kesalahannya. Malam berikutnya, rumah itu dipenuhi ketegangan. Bukinara mengurung diri di kamar, tak berani lagi dekat-dekat dengan cucunya. Rakanda lebih banyak melamun, duduk di kursi teras sambil menatap langit kosong. Dan sini, ia kembali menatap wajahnya di cermin. Cantik, wajahnya kembali cantik, tapi untuk apa? Cantik, tapi dihantui perasaan bersalah. Cantik, tapi tak bisa menatap anak sendiri. Cantik, tapi keluarga nyaris hancur. Tiba-tiba terdengar suara bayi menangis. Tarik, sini bergegas menuju ke sana. Namun saat membuka pintu, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Bayinya berdiri di atas ranjang, bukan duduk, bukan merangkak, tapi berdiri dengan kedua kaki kecilnya yang belum seharusnya mampu menopang tubuh. Dan di depannya ada sosok wanita tua berambut putih panjang sedang membelai kepalanya. Mbok Lambat, sini menjerit, tapi suara jeritannya tak keluar. Tenggorokannya seakan terkunci. Ia hanya bisa melihat wanita tua itu menoleh, tersenyum bengkok, lalu mendekat. Kau cantik sekarang bukan? Tapi ingat, setiap keindahan menuntut bayaran. Bayi itu kini milikku. Tubuhnya hanya sementara. Sebelum roh ini sempurna, menjelma, sini terdorong ke belakang, menabrak pintu. Suara tangisan bayi berubah menjadi tawa cekikikan. Besok paginya, tubuh sini ditemukan tergeletak di depan kamar bayi. Matanya merah, bibirnya pika-pika, dan lidahnya membiru seperti baru dicekik. Tapi ia masih hidup. Hanya saja sejak malam itu, sini tak pernah berbicara lagi. Ayai bisu dan pikirannya seperti kosong. Bukinara menangis di dapur. Rakanda duduk termenung, memeluk anaknya yang tampak seperti bayi biasa jika dilihat sepintas. Tapi saat mereka menatap matanya lebih lama, selalu ada bayangan lain di balik mata itu. Ada makhluk lain yang mengintip dari dalam. Desa mulai bergunjing. Rumah Rakanda kini disebut-sebut sebagai rumah bayi iblis. Warga menjauhi mereka, terutama saat malam-malam bulan gelap. Beberapa mengatakan mereka mendengar suara nyanyian perempuan tua dari arah rumah itu. Ada pula yang mengaku melihat sosok bayi merangkak di atap rumah sambil tertawa. Bukinara akhirnya memutuskan untuk membawa cucunya ke seorang dukun sepuh di desa sebelah. Namanya Mbah Siring. Konon, ia bisa berkomunikasi dengan arwah dan memutus ikatan gaib. Rakanda mengangguk. Paspa, ia sudah tak tahu lagi harus bagaimana. Mereka datang membawa bayi itu dalam selimut tebal. Mbah Siring membuka kain selimut, menatap lama bayi itu, lalu mendesah. Ini bukan cuma tumbal, ini penjelmaan. Mbok Lambat tak ingin sekadar kecantikan. Untuk sini, ia ingin hidup kembali. Dan anak inilah wadahnya. Bisa diselamatkan, Mbah? Tanya Bukinara, suara bergetar. Bisa,
kata Mbah Siring lirih. Tapi syaratnya berat. Rakanda dan Bu Kinara saling berpandangan. Apapun akan kami lakukan. Mbah Siring menghela napas. Kalian harus kembalikan apa yang telah dia beri dan serahkan gantinya. Ganti apa, Mbah? Mbah Siring menatap mereka tajam. Nah, yang setempel darah, yang satu garis keturunan. Kalau tidak, maka bayi itu akan tumbuh menjadi iblis penuh. Rakanda tercekat. Ia tahu apa arti ucapan itu. Nyawa pengganti, dan hanya ada dua kemungkinan, dirinya atau ibunya sendiri. Mereka harus memilih mengorbankan satu untuk menyelamatkan yang lain. Rakanda menggenggam tangan ibunya dengan erat. Dada pria itu naik turun cepat, seolah hendak pecah oleh kenyataan yang baru saja ia dengar. Di pangkuannya, si bayi yang dulunya ia nantikan penuh cinta, kini tampak tertidur tenang, damai, seolah tak pernah menyimpan setitik pun kegelapan. Tapi Rakanda tahu, itu hanya topeng, wadah iblis yang masih setengah jadi. Tak ada jalan lain, Mbah? Tanya Rakanda. Suaranya nyaris seperti gumaman. Mbah Siring menggeleng perlahan. Raga bayi ini adalah pintu, tapi pintu itu butuh pengorbanan. Terakhir agar bisa dibuka sepenuhnya. Susuk yang dipasang sini berasal dari energi terkutuk. Ia bukan hanya membentuk kecantikan, tapi juga mengikat roh lain. Kini roh itu mencari daging yang bisa ia huni, dan tumbal itu harus satu darah. Liribu Kinara tubuhnya gemetar. Bisa ayah atau ibunya sendiri. Bisa juga nenek dari pihak ayah. Asal darahnya sekeluarga. Hening, menggantung. Seperti ada palu besar menggantung di atas kepala mereka. Siap jatuh kapan saja. Malam itu, Rakanda tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi sini, yang kini tak ubahnya seperti boneka hidup. Mata istrinya menatap kosong ke langit-langit. Bibirnya piko-pika, dan air liur mengalir dari sudut mulutnya tanpa disadari. Cantik, tapi tak lagi bernyawa. Ia menggenggam tangan Sini yang dingin. Kenapa kamu lakukan ini, Sin? Kenapa kau pilih kecantikan di atas anakmu sendiri? Sini tak menjawab. Hanya tetesan air mata yang jatuh membasahi pipinya. Entah karena ia mendengar, atau hanya karena tubuhnya mengenang rasa bersalah yang tak bisa diucap. Rakanda mendesah panjang. Ia tahu, sekeras apapun marahnya, semuanya sudah terjadi. Dan kini hanya ada dua jalan. Membiarkan anak itu tumbuh jadi jelmaan bok lambat, atau mengorbankan seseorang dalam darahnya. Pagi harinya, ia menemui Mbah Siring lagi. Kale, ini sendirian. Aku ingin tahu, apakah tumbal itu bisa aku sendiri, Mbah? Mbah Siring menatapnya lama. Matanya yang keruh seperti menyusuri jiwa Rakanda. Bisa, tapi kau harus tahu, tumbal itu akan memperlambat proses kelahiran roh jahat, bukan menghapusnya sepenuhnya, karena roh itu sudah terlalu dalam bersemayam. Ia tidak bisa diusir, hanya bisa ditunda. Berapa lama? Bisa belasan tahun, sampai tubuh itu dewasa, atau sampai roh jahat itu menemukan cara baru untuk bangkit. Rakanda diam, kepalanya tertunduk. Kalau begitu, biar aku yang jadi tumbalnya, ucapnya tegas. Sementara itu, Bu Kinara kembali ke kamar dan mendapati cucunya sedang tertawa di ranjang. Tapi tawanya tidak seperti bayi. Suaranya terlalu berat, dan di sela-sela tawa itu, keluar bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Kenapa kau menatapku begitu, Kinara? Bukankah dulu kau juga pernah pakai susuk? Bu Kinara terperanjat. Matanya membelalak, bibirnya bergetar. Tidak, itu tidak mungkin. Tidak ada yang tahu rahasia itu, kecuali dirinya sendiri dan dukun tua yang sudah mati bertahun-tahun lalu. Siapa kamu sebenarnya? Bisik Bu Kinara ketakutan. Bayi itu tersenyum, dan untuk pertama kalinya, Bu Kinara melihat dengan jelas mata. Cucunya berubah hitam sepenuhnya. Kelopak matanya tak punya putih mata, hanya hitam yang dalam, yang seperti lubang tak berdasar. Saat itu, ia tahu, cucunya benar-benar bukan lagi manusia biasa. Malam harinya, Mbah Siring datang ke rumah Rakanda. Di tangan kirinya membawa kendi kecil berisi minyak wangi, dan di tangan kanan selembar kain kafan baru. Ritual akan dilakukan tengah malam. Tepat saat bulan berada di puncak, Rakanda sudah siap. Ia meminta Bu Kinara menjaga si bayi. Sementara, dirinya dan Mbah Siring masuk ke kamar belakang kamar yang dulu sering digunakan almarhum ayah Rakanda untuk menyepi. Kini kamar itu akan menjadi tempat pengorbanan. Di sana,
Rakanda duduk bersila di atas tikar pandan. Tubuhnya dibaluri minyak wangi, dan keningnya diberi bubuk hitam dari kemenyan khusus. Ketika aku mulai membacakan mantra, kau harus ikhlas. Jangan tahan rasa sakit yang akan datang. Biarkan tubuhmu terbuka bagi mereka, ujar Mbah Siring perlahan. Rakanda mengangguk, matanya menutup, nafasnya bergetar. Mbah Siring mulai membacakan mantra kuno. Suara pelannya berubah menjadi raungan berat seiring waktu. Angin di dalam kamar mulai berputar. Tirai-tirai bergerak seperti hidup. Dan dari sudut ruangan, terdengar suara bisikan ribuan bisikan. Seperti jiwa-jiwa penasaran berkumpul menunggu tumbal mereka. Rakanda meringis. Tiba-tiba dadanya terasa seperti ditusuk. Napasnya berat, tubuhnya memanas. Ia terbatuk, dan darah mengalir dari mulutnya. Namun ia tak menjerit. Ia menahan semuanya. Ia tahu ini harga yang harus dibayar. Sementara itu, di kamar depan, Bu Kinara memandangi cucunya yang tertidur. Tapi mendadak bayi itu terbangun, menangis keras, bukan tangis biasa. Tangisan itu membuat kaca retak, lampu mati mendadak, dan suhu ruangan turun drastis. Bayi itu menoleh perlahan ke arah neneknya dan berkata bukan dengan suara bayi, tapi suara perempuan tua parau yang sudah sangat dikenalnya. Kinara, kau pikir hanya anakmu yang bisa jadi tumbal? Bu Kinara menjerit. Bayi itu bangkit lagi-lagi berdiri dengan kakinya, menatap neneknya dengan tatapan penuh murka. Tiba-tiba, dari tubuh kecil itu, muncul kabut hitam. Bayangan Mbok Lambat terangkat kembali, menyeringai. Tapi sebelum sosok itu sempurna menjelma, suara dentuman keras terdengar dari kamar belakang. Rakanda yang kini telah membiru, tubuhnya mengeras, mata terbuka lebar terbaring tak bernyawa di pelukan Mbah Siring. Tapi di wajahnya ada senyum tipis, seperti seseorang yang akhirnya bebas dari beban sot itu juga. Sosok Mbok Lambat berteriak keras. Tubuhnya meledak menjadi debu hitam, dan bayi itu terkulai lemas. Ritual berhasil. Untuk sementara, bahaya telah ditunda. Bu Kinara memeluk bayi itu dengan tubuh menggigil. Ia menangis terseduh. Tak percaya, anak semata wayangnya pergi untuk melindungi cucu, yang mungkin kelak akan kembali menjadi ancaman. Di belakangnya, Mbah Siring berdiri lesu. Roh itu telah dibungkam, tapi tidak sepenuhnya mati. Saat anak ini berusia 17, ia akan bangkit kembali. Dan saat itu, tumbal yang dibutuhkan akan lebih besar dari sekadar darah. Bu Kinara memandang bayi itu. Apa aku bisa menghentikannya kelak, Mbah? Mbah Siring tak menjawab, hanya menatap langit yang kini mulai mendung. Seolah langit pun tahu, badai belum benar-benar berlalu. 17 tahun kemudian, badai itu akhirnya datang kembali. Di bawah langit yang mendung dan gerimis tipis, seorang gadis remaja berdiri menatap kolam tua di belakang rumah. Namanya Ayuta. Rambut panjangnya dibiarkan, terurai, dan sorot matanya tajam. Tak seperti remaja kebanyakan. Ada sesuatu dalam dirinya seperti amarah yang disembunyikan terlalu lama. Sejak kecil, Ayuta memang berbeda. Ia jarang tersenyum, tak punya banyak teman, dan sering bicara sendiri di kamar saat malam menjelang. Namun Bu Kinara, yang kini sudah mulai bungkuk, tak pernah merasa aneh. Ia merawat Ayuta sejak Rakanda anaknya meninggal dalam ritual pengorbanan, dan sini tak pernah pulih dari kegilaannya. Kini, di usia Ayuta yang ke-17, segala luka lama kembali terasa menyesakkan, dan yang lebih mengerikan, tanda-tanda bangkitnya. Roh jahat itu mulai muncul beberapa hari sebelum ulang tahun Ayuta yang ke-17. Kejadian-kejadian aneh mulai merayap masuk ke dalam rumah mereka. Burang-burang gagak datang dan hinggap di pohon randu belakang rumah setiap menjelang maghrib. Kaca jendela retak dengan sendirinya. Benda-benda berpindah tempat tanpa ada yang menyentuh. Dan yang paling mengerikan, Siniang selama ini hanya diam dan duduk di kursi roda tiba-tiba tertawa. Malam-malam sambil memanggil nama yang tidak dikenal. Lambat, lambat. Sudah waktunya, ya? Hehe. Bu Kinara yang mendengarnya langsung memeluk tubuh Rentasini, menepuk-nepuk bahunya, berusaha menenangkan. Tapi saat ia menatap mata menantunya, Bu Kinara melihat sesuatu yang dulu sempat menghilang. Sosok Mbok Lambat memancar dari balik mata itu, seperti pantulan bayangan masa lalu yang belum benar-benar mati. Di sekolah, Ayuta mulai mengalami hal yang tidak bisa dijelaskan. Ia melihat bayangan di cermin bayangannya sendiri, tapi lebih tua,
lebih angker. Teman-temannya merasa tak nyaman di dekatnya. Bahkan salah satu guru, Pak Winar, tiba-tiba pingsan saat menatap mata Ayuta terlalu lama. Ada aura aneh dari anak itu, bisik Pak Winar kepada rekan guru lain. Seperti ada yang bukan manusia di dalam dirinya. Ayuta tahu dirinya berubah. Ia mulai mendengar bisikan saat malam, merasakan panas yang aneh menjalar dari dalam dada, dan terkadang tubuhnya bergetar hebat, seperti hendak meledak. Dan entah mengapa, ia tidak takut. Sebaliknya, ia mulai menyukainya. Malam menjelang ulang tahunnya yang ke-17, Bu Kinara membawa Ayuta ke kamar lama Rakanda yang telah dikunci selama bertahun-tahun. Di sana, ia menyodorkan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya ada kendi kecil, selembar foto usang, dan sehelai kain kafan yang sudah menguning. "Inilah warisan ayahmu, Nak," ujar Bu Kinara pelan. Ayuta menatap isi kotak itu dengan dahi mengernyit. "Warisan? Kain kafan begini." Bu Kinara menatap Ayuta dalam-dalam. "Ayahmu menyerahkan nyawa agar kau bisa hidup, Yuta. Tapi itu hanya menunda bahaya. Saat kau berusia 17, roh jahat yang pernah bersemayam dalam tubuhmu akan mencoba bangkit kembali." Ayuta tertawa pelan, tapi tawanya tidak seperti biasanya. Ada kekelaman dalam nada itu. "Jadi ini tentang Mbok Lambat, ya? Dukun itu yang katanya bersemayam dalam tubuhku." Bu Kinara membeku. "Ayuta, dari mana kau tahu nama itu?" "Aku tahu, karena dia bicara padaku setiap malam." Detik itu juga, suhu kamar terasa dingin. Lampu berkedip, dan kendi di dalam kotak itu bergoyang sendiri. Bu Kinara mundur perlahan. Dia bilang, "Sudah cukup menunggu, 17 tahun cukup untuk tidur. Sekarang, saatnya bangkit." Ayuta tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum remaja manis. Itu senyum dingin. Senyum seorang makhluk yang menyimpan kebencian dari dunia lain. Saat tengah malam tiba, langit dipenuhi guntur dan kilat menambar-niambar. Ayuta keluar ke halaman belakang, membawa kendi yang tadi ia sembunyikan dari neneknya. Ia menuangkan isinya ke tanah sambil membaca mantra yang ia dengar dari bisikan dalam tidurnya. "Lambat, sak ping-ping. Tulung buka lawang peteng. Progo iki wis wayahe ngawak." Tanah bergetar, akar-akar pohon randu bergerak liar, dan dari dalam tanah, asap hitam mulai muncul, berputar-putar, membentuk wujud perempuan tua bertongkat dengan wajah yang membusuk dan rambut gimbal terurai panjang. "Lambat rawuh, anakmu wis siap dadi dalanmu." Tubuh Ayuta gemetar, matanya menatap kosong, dan dari mulutnya keluar suara parau. "Aku wis siap, Ibu Lambat. Kulo si gadis susuk, gadis tumbal. Kulo siap nglakoni warisan peteng iki." Sementara itu, Bu Kinara bersujud di kamar, menangis, memohon pada Tuhan agar menolong cucunya. Tapi angin menerobos jendela, dan suara sini terdengar kembali. Kini lebih jelas dan nyaring. "Telat, Kinara, telat. Anakku sudah siap. Warisanku diteruskan. Susukku tidak hilang, hanya tertidur. Sekarang, saatnya bangkit." Keesokan harinya, Bu Kinara tak mendapati Ayuta di kamarnya. Yang ia temukan hanyalah jejak lumpur di lantai dan kendi kosong. Ia berlari keluar dan mendapati tanda aneh lingkaran tanah gosong dan simbol-simbol kuno tergurat jelas. Ayuta hilang. Namun di langit, guntur berdentum kembali, dan suara tawa parau terdengar samar, menggema entah dari mana. Kinara tahu, ini bukan akhir, ini baru permulaan. 3 hari telah berlalu sejak Ayuta menghilang. Tak ada kabar, tak ada tanda kehidupan, hanya kehampaan yang menggantung di udara rumah tua itu. Bu Kinara berjalan gontai menyusuri tiap sudut rumah, memanggil-manggil nama cucunya dengan suara serak dan penuh putus asa. Namun hanya angin dan derit kusen pintu yang menjawab. Sementara itu, sini mulai kembali bicara seperti manusia. Ia duduk di kursi rotan, menatap jendela sambil menggumam. Ayuta sudah kuat. Mbok Lambat sudah menyatu. Tak ada yang bisa mencegahnya lagi. Bu Kinara semakin terguncang. Ia tahu, Mbok Lambat tak pernah benar-benar pergi. Arwah dukun santet itu bersemayam di tubuh sini selama 17 tahun. Dan kini, ia telah pindah ke tubuh Ayuta, tubuh muda, segar, dan sempurna untuk menjalankan dendam yang tertunda. Malam keempat, Desa Kambangan diguncang peristiwa aneh.
4 orang yang dulu pernah ikut mengusir. Sini tetangga lama yang fanatik dan suka mencemooh ditemukan tewas mengenaskan. Wajah mereka rusak seperti meleleh, mata tercungkil, dan tubuh menghitam seperti terbakar dari dalam. Ini bukan pembunuhan biasa, kata Pak Dukun Jagabaya, dukun tua yang dulu pernah membantu Bu Kinara menyegel kamar Akanda. Ini santet tingkat tinggi, kutukan susuk yang bangkit. Polisi datang, tapi mereka tak bisa menjelaskan kematian para korban. Tidak ada jejak pelaku, tidak ada tanda perlawanan, hanya simbol-simbol aneh tergurat di dinding rumah para korban seperti lambang, mata satu dan garis menyilang berwarna merah darah. Desa mulai mencekam. Warga takut keluar malam. Bahkan suara azan pun terasa nyaring, namun menggigilkan hati. Tempat lain sebuah pondok kosong di pinggiran hutan bambu Ayuta, duduk bersila di tengah lingkaran lilin. Matanya terpejam, tapi dari bibirnya meluncur mantra dalam bahasa kuno Jawa yang tak pernah ia pelajari. Kakang Kawiswara, kula nyuwun kekuwatena gaweng lakoni dendam. Ibu lambat, ibu lambat. Tubuh Ayuta mulai bergetar, kulitnya bersinar sesaat, dan dari balik punggungnya muncul bayangan Mbok Lambat tinggi, kurus, dengan wajah setengah hancur dan jiji-jiji panjang seperti anjing hutan. Ayo, anakku, bisik bayangan itu, waktumu wis teka. Sing durung bales, saiki wayah. Ayuta membuka mata, matanya tak lagi seperti manusia biasa gelap pekat. Tak ada putihnya, nama-nama mereka sudah kutulis. Ibu, mereka yang membuatmu menderita, mereka yang mencaci ibu sini dulu, mereka semua akan kubinasakan. Bu Kinara sadar, satu-satunya cara menghentikan ini adalah dengan menemukan tubuh Ayuta dan memutus hubungan dengan arwah Mbok Lambat. Ia mendatangi kembali Pak Jagabaya, meminta bantuan untuk melakukan pemanggilan arwah. Ini berbahaya, ucap Pak Jagabaya. Kalau Mbok Lambat sudah sepenuhnya menyatu, maka yang kau lawan bukan hanya roh, tapi kekuatan gaib yang hidup lewat darah dan keturunan. Mereka pun mempersiapkan ritual. Guci tanah liat, ayam hitam, benang hitam, 7 ikat, dan air 7 sumur. Namun saat malam itu tiba, dan ritual baru dimulai, angin besar datang menghantam rumah Pak Jagabaya. Api lilin padam, kendi meledak, dan darah ayam berubah jadi arang. Dia tahu kita mencarinya, seru Pak Jagabaya sambil mundur panik di luar ramah. Terdengar langkah kaki menyeret. Seorang perempuan berjalan perlahan, mengenakan kebaya lusuh, dan rambut tergerai menutupi wajah. Dari tubuhnya mengepul asap tipis. Di tangan kirinya, ia menggenggam boneka kain penuh paku. Bu Kinara, suara itu menyayat. Ibu mertua tercinta, sudah lupa sama aku. Bu Kinara ternganga. Itu Ayuta, atau setidaknya tubuhnya, tapi wajahnya berubah. Separuh cantik dan segar seperti dulu, tapi separuh lainnya membusuk. Matanya menggantung keluar, daging pipinya sobek, bibirnya penuh ulat putih yang menjalar perlahan. Ayuta, bisik Bu Kinara, gemetar. Sudah bukan itu namaku, gumam gadis itu. Aku kini Lambat, putri susuk yang tak bisa mati. Sini tiba-tiba muncul dari balik pintu, didorong oleh kursi rodanya sendiri. Entah siapa yang mendorong. Ia sudah menjemput takdirnya, ujar Sini, tak bisa dihindari. Aku yang menyerahkan tubuhku, sekarang cucuku yang meneruskan. Bu Kinara menangis, memohon agar Ayuta dilepaskan. Tapi Ayuta hanya tertawa kecil. Lambat, warisan susuk ini sudah tertanam sampai ke sumsumku. Susuk yang dulu kalian coba lenyapkan dengan labu air, kini telah menguat kembali. Labu hanya menidurkan, bukan membunuh. Pak Jagabaya mencoba mengusir roh itu dengan doa dan asap kemenyan. Tapi Ayuta mengangkat tangan dan melempar tubuh tua itu hingga menabrak dinding dan pingsan. Sekarang giliranmu. Bu Kinara, bisik Ayuta mendekat. Dulu kau pilih selamatkan anakmu dan membiarkanku tenggelam. Sekarang, aku yang akan menenggelamkanmu dalam rasa bersalah yang tak pernah selesai. Tiba-tiba, Sini bangkit berdiri. Matanya kosong, tubuhnya bergetar. Ikut aku, Ayuta, katanya. Kalau memang harus ada tumbal, biar aku saja yang menyatu kembali. Dan sebelum siapapun sempat menahan, Sini memeluk tubuh Ayuta erat. Dan tubuh mereka berdua langsung terbakar. Api yang entah dari mana datangnya. Teriakan menggema asap menggapol. Dan ketika api mereda, tak ada siapa-siapa di sana.
hanya torsis boneka kain yang hangus dan kendi retak. Namun Bu Kinara tahu, semua belum benar-benar selesai, karena malam itu, di balik kaca jendela rumahnya, ia melihat bayangan seorang gadis berdiri mematung, tersenyum, dengan separuh wajah yang busuk, dan separuhnya lagi sangat cantik. Bayangan gadis separuh busuk itu terus membekas dalam pikirannya, hadir di setiap sudut rumah, bahkan menghantui mimpi-mimpinya. Seolah ada bisikan halus yang terus memanggil namanya, memaksa ia untuk menggali lebih dalam rahasia yang tersembunyi selama ini. Malam itu, Bu Kinara duduk termenung di depan perapian, memegang foto Rakanda dan Ayuta dalam satu bingkai usang. Ia mencoba mencerna apa yang telah terjadi, dan mengapa kutukan susuk yang dulu hanya bersemayam dalam tubuh Sini, kini telah menjalar ke cucunya. Tiba-tiba, suara lirih muncul dari sudut ruangan. "Nenek, tolong aku." Bu Kinara menoleh, dan di sana berdiri Ayuta. Tapi bukan Ayuta yang selama ini dikenalnya. Wajahnya pucat, dengan mata merah menyala dan ekspresi sedih yang dalam. "Aku masih di sini, Nek. Tapi bukan seperti dulu." Kinara terkejut sekaligus takut. "Kau hidup?" Ayuta mengangguk pelan. "Tubuh ini terbakar, tapi susuk itu hidup, dan sekarang dia tumbuh dalam diriku, dalam perutku." Perut Ayuta membuncit, padahal ia belum pernah hamil. "Aku membawa sesuatu yang bukan dari dunia ini." Hari-hari berikutnya, keadaan Ayuta semakin aneh. Ia sering kesakitan, tubuhnya menggigil tanpa sebab. Suara-suara gaib muncul di telinganya, dan bayangan gelap mengelilinginya setiap malam. Tapi yang paling mengerikan, perubahan fisiknya mulai tampak lagi. Wajahnya yang dulu cantik kini mulai menampakkan retakan kulit seperti keriput tua, dengan warna kehitaman di beberapa bagian. Warga desa mulai menjauh, takut pada gadis yang katanya membawa kutukan Turen Temurun. Suatu sore, Bu Kinara membawa Ayuta ke pondok Pak Jagabaya. "Pak Jagabaya, tolonglah. Ada sesuatu yang tumbuh dalam tubuh cucuku. Sesuatu yang aku tak bisa hentikan." Pak Jagabaya mengangguk serius. "Ini bukan hanya soal susuk biasa. Ini susuk yang disegel dengan darah, dendam, dan roh jahat yang turun-temurun. Kalau tidak segera dihentikan, itu akan tumbuh dan menelan." Ayuta membuatnya jadi perantara antara dunia manusia dan dunia gelap. Mereka pun mempersiapkan ritual pembersihan. Tapi sebelum ritual dimulai, Ayuta muntah darah hitam pekat. Dari mulutnya terlepas sebuah benda kecil, sebuah susuk berwarna hitam, berukir simbol-simbol kuno. Itu susuk asli dari Mbok Lambat," kata Pak Jagabaya dengan suara bergetar. "Kau harus keluarkan itu, atau tubuhmu akan jadi sarang kegelapan." Ritual berlangsung selama 3 malam berturut-turut. Lilin-lilin berbaris rapi, doa-doa kuno dipanjatkan, dan asap dupa mengepul tebal. Namun Ayuta semakin melemah. Tubuhnya seperti terkoyak dari dalam. Suatu malam, saat ritual hampir selesai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba pintu pondok terbanting keras, dan sosok besar muncul dari balik kegelapan. Mbok Lambat, tubuhnya separuh hancur, berbau busuk, tapi matanya menyala penuh dendam. "Aku tak akan membiarkan warisan ini hilang begitu saja." Suaranya bergema, "Aku akan tumbuh bersama cucuku, dan melalui dia, kutukan ini akan abadi." Ayuta menjerit kesakitan, dan bayangan Mbok Lambat perlahan menyatu ke dalam tubuhnya. Setelah kejadian itu, tubuh Ayuta berubah drastis. Perutnya yang mulai membesar bukan hanya tanda kehamilan biasa, melainkan pertumbuhan makhluk gaib di dalamnya. Ia mulai memiliki kekuatan luar biasa, mampu mengendalikan pikiran orang, membuat mereka melihat hal-hal yang menakutkan, dan mengeluarkan aura gelap yang membekap semua orang di sekitarnya. Warga desa semakin ketakutan, dan ada yang mulai merencanakan untuk mengusirnya. Namun Bu Kinara tahu, ini bukan cara. Jika mereka menyakiti Ayuta, kutukan ini akan semakin ganas. Dalam keputusasaan, Bu Kinara mencoba mencari petunjuk lama di buku-buku dukun tua milik keluarganya. Ia menemukan sebuah mantra kuno untuk mengusir susuk, tapi dengan harga mahal. Harus ada pengorbanan darah dan nyawa yang bersih. "Ini mungkin satu-satunya cara," gumamnya. "Aku harus siap berkorban demi menghentikan kutukan ini, demi menyelamatkan cucuku dan seluruh desa." Hari-hari menuju ritual terakhir itu, Ayuta semakin sering berhalusinasi. Ia berbicara dengan makhluk-makhluk gelap,
mengeluh kesakitan, dan merintih dalam tidur. Suatu malam, ia berbisik pada Bukinara, "Nek, aku takut. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam perutku. Tapi aku merasa dia sudah hidup dan ingin keluar." Kinara mengelus rambut cucunya. "Kita akan melawan ini bersama-sama, Yuta. Jangan takut." Namun dalam hatinya, Bukinara tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang tubuh Ayuta. Ini pertarungan antara terang dan gelap, antara kasih sayang dan dendam, dan waktu terus berjalan, membawa kutukan yang semakin mendalam. Bukinara merasakan setiap detik berlalu dengan berat. Suasana di rumah itu semakin mencekam. Ayuta yang dulu penuh senyum, kini tampak seperti bayangan yang tersiksa, selalu memegangi perutnya, merintih kesakitan, dan terkadang berbisik-bisik pada sesuatu yang tak kasat mata, "Yuta, tolong bertahan. Kita akan melawan ini bersama," kata Bukinara, menenangkan sambil memegang tangan cucunya yang dingin. Namun Ayuta hanya mampu tersenyum pahit. Matanya kosong tapi penuh dengan ketakutan yang dalam. Pak Jagabaya datang membawa sebuah kitab tua, usang dan berdebu, yang katanya adalah warisan leluhur para dukun. Di dalam kitab ini ada ritual kuno yang bisa memutus rantai susuk, tapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Ritual ini membutuhkan darah dari orang yang bersih hati dan penuh kasih sayang, dan korban harus rela mengorbankan nyawanya untuk menghapus kutukan. Bukinara mendengarkan dengan seksama, hatinya semakin teriris. "Apakah itu berarti aku harus?" Pak Jagabaya mengangguk perlahan. "Ya, Bukinara, pengorbanan ibu mertua yang tulus bisa jadi kunci untuk menyelamatkan cucumu dan desa ini." Malam ritual tiba. Udara dingin menusuk tulang. Suara jangkrik terdengar semakin nyaring, seolah menyambut peristiwa besar yang akan terjadi. Bukinara duduk bersila di tengah lingkaran doa yang dibuat dengan bubuk bunga Kamboja dan minyak sendana. Di sekelilingnya, Pak Jagabaya dan beberapa tetua desa membacakan mantra dengan suara berat dan penuh keyakinan. Ayuta berbaring di atas tikar di sebelahnya. Tubuhnya melemah, napasnya tersengal-sengal, perutnya yang membuncit semakin keras, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. "Tahanlah, Yuta. Sebentar lagi semuanya akan selesai," bisik Bukinara dengan air mata berlinang. Ritual dimulai dengan pembacaan mantra-mantra kuno, diikuti oleh prosesi membakar sesaji yang terdiri dari bunga Kamboja, daun sirih, dan dupa. Suara gong dan gamelan terdengar mengiringi, menciptakan suasana mistis yang pekat. Pak Jagabaya memimpin ritual, mengarahkan Bukinara untuk menusukkan jarum emas kecil ke jari tengahnya, mengalirkan darah ke sebuah guci tanah liat. Darah dicampur dengan air suci dan bunga Kamboja, lalu disiramkan ke arah Ayuta. Tiba-tiba, suara jeritan terdengar sangat keras, memecah keheningan malam. Ayuta menjerit kesakitan, tubuhnya menggeliat hebat. Bayangan hitam dari dalam perutnya mencoba keluar dengan keras. Wajahnya berubah menjadi buruk rupa, kulitnya mengelupas, mata merah menyala, sementara dari mulutnya keluar suara yang bukan suara manusia. "Ini dia, kutukan susuk yang ingin hidup bebas, tapi aku akan mengurungnya," teriak Bukinara dengan air mata dan tekad yang kuat. Saat jeritan memuncak, Bukinara merasakan tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Darah yang mengalir dari jarinya membawa energi aneh, tapi juga rasa sakit luar biasa. Ia tahu ini adalah pengorbanan yang harus ia lakukan. Di luar lingkaran doa, badai petir menggelegar. Angin kencang menghempaskan pintu dan jendela rumah. Cahaya lilin bergetar hebat, namun mantra tetap dilantunkan tanpa henti. Tiba-tiba, tubuh Ayuta berhenti menggeliat, napasnya melambat, dan bayangan hitam di perutnya seperti tersedot dan menghilang perlahan-lahan. Perut Ayuta kembali normal, wajahnya pun mulai membaik, walau masih pucat dan lemah. Tapi matanya kini jernih, penuh dengan rasa syukur dan kedamaian. Bukinara tersungkur, lemas dan hampir kehilangan kesadaran. Pak Jagabaya dan tetua desa segera menghentikan ritual dan membawa Bukinara ke tempat yang hangat. Mereka merawatnya dengan ramuan dan doa-doa. Setelah beberapa jam, Bukinara membuka mata. Meski lemah, ada senyum kecil di wajahnya. "Yuta, kau sudah bebas," katanya lirih. Ayuta yang kini bisa duduk tersenyum penuh haru. "Terima kasih, Nek. Aku bisa merasakan cinta dan pengorbananmu,
Ini yang menyelamatkan aku. Warga desa yang mendengar kabar ini mulai berani mendekat dan menyambut Ayuta dengan hati terbuka. Namun malam itu, Bu Kinara masih merasa ada sesuatu yang mengintai. Di balik bayang-bayang gelap, ada bisikan yang tak hilang, janji balas dendam yang belum selesai. Pak Jagabaya menepuk bahu Bu Kinara dengan serius. Bu Kinara, ini belum benar-benar berakhir. Susuk yang ada di tubuh Ayuta telah dihapus. Tapi dendam Mbok Lambat akan terus ada selama ada darah keturunan kalian. Bu Kinara menunduk, mengetahui bahwa pengorbanannya bukan akhir dari segalanya, tapi sebuah awal dari perjuangan panjang melawan kutukan. Sejak hari itu, suasana di rumah Bu Kinara berubah. Ayuta sudah mulai pulih. Wajahnya kembali cerah meski masih ada bekas luka batin yang dalam. Namun, kedamaian yang diharapkan tidak kunjung datang. Malam-malam masih dipenuhi oleh bisikan samar dan bayangan gelap yang terus mengintai dari sudut-sudut. Rumah Bu Kinara mulai merasa bahwa ada sesuatu yang belum dia ketahui. Sesuatu dari masa lalu keluarganya yang selama ini tersembunyi dan mungkin menjadi akar dari kutukan susuk ini. Suatu sore, Bu Kinara memutuskan untuk menggali kembali buku-buku tua peninggalan keluarganya. Ia menyusuri lemari tua di sudut rumah, mengeluarkan kotak kayu berdebu yang berisi berbagai dokumen dan catatan dari nenek moyangnya. Di antara tumpukan kertas tua itu, ia menemukan sebuah buku kulit yang usianya diperkirakan lebih dari 100 tahun. Halaman pertama buku itu dipenuhi tulisan tangan yang rumit, bercampur dengan gambar-gambar simbol mistis dan mantra-mantra kuno. Dengan hati-hati, Bu Kinara mulai membaca. Buku itu bercerita tentang asal mula susuk yang dipakai oleh nenek moyangnya, yang ternyata berasal dari perjanjian kelam dengan makhluk gaib. Menurut cerita dalam buku tersebut, nenek moyang Bu Kinara pernah melakukan perjanjian dengan seorang dukun hitam bernama Lurah Kertamaya yang tinggal di hutan belantara. Lurah Kertamaya menawarkan kekuatan dan kecantikan abadi. Dengan imbalan jiwa keturunan mereka akan menjadi persembahan untuk roh jahat yang disebut Sang Penjaga Kegelapan. Perjanjian itu dilakukan secara rahasia dengan memasukkan susuk khusus ke dalam tubuh para wanita keluarga tersebut. Susuk itu membuat mereka cantik dan menawan, namun membawa kutukan yang tak terlihat, yaitu roh gelap yang terus hidup dalam tubuh mereka, menunggu kesempatan untuk bebas dan membalas dendam. Membaca itu, Bu Kinara merasakan hawa dingin merayap di sepanjang tulang punggungnya. Ia menyadari bahwa kutukan susuk yang menimpa Ayuta bukanlah kebetulan, melainkan warisan dari perjanjian hitam nenek moyangnya. Namun ada bagian lain dalam buku itu yang menarik perhatiannya. Sebuah ramalan yang mengatakan jika darah keturunan terakhir yang membawa susuk ini dicampakkan ke dalam api suci, maka kutukan akan musnah dan Sang Penjaga Kegelapan akan hilang selama-lamanya. Bu Kinara tahu ramalan itu adalah kunci untuk memutus rantai kutukan yang selama ini menghantui keluarganya. Namun, mengumpulkan api suci tidaklah mudah. Api suci tersebut terletak di sebuah kuil tua yang jauh, dikelilingi oleh hutan lebat dan dijaga oleh Roro penjaga yang sangat kuat. Hanya orang yang memiliki darah keturunan asli dan hati yang tulus yang bisa melewati penjagaan itu. Bu Kinara pun memutuskan untuk melakukan perjalanan berbahaya ke kuil tersebut. Ia harus membawa Ayuta bersamanya, meski kondisi cucunya masih limit. Karena hanya dengan darah Ayuta yang membawa susuk terakhir inilah ritual penghancuran kutukan bisa dilakukan sebelum berangkat. Bu Kinara mengunjungi Pak Jagabaya untuk meminta petunjuk. Pak Jagabaya memberikan sebuah kalung dengan liontin berbentuk bunga Kamboja yang telah diberkati. Kalung ini akan melindungi kalian dari roh jahat selama perjalanan. Tapi ingat, jangan pernah melepasnya sampai ritual selesai, katanya serius. Malam, sebelum keberangkatan, Bu Kinara dan Ayuta berdoa bersama, memohon kekuatan dan keselamatan. Mereka tahu perjalanan ini akan menjadi ujian terbesar dalam hidup mereka. Keesokan harinya, mereka memulai perjalanan menembus hutan belantara yang lebat dan penuh misteri. Setiap langkah terasa berat, diselimuti kegelapan yang seolah menyembunyikan makhluk-makhluk gaib yang mengintai. Suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan. Bayangan gelap melintas di antara ranting-ranting. Namun kalung bunga Kamboja milik Bu Kinara berpendar lembut, seolah menolak semua niat jahat yang mencoba mendekati mereka. Perjalanan penuh rintangan membuat Ayuta sering merasa lelah dan hampir menyerah. Namun,
Bukinara selalu menguatkan semangat. Kukannya mengingatkan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan mereka dari kutukan yang telah lama membelenggu. Pada suatu malam yang dingin, ketika mereka beristirahat di sebuah gua kecil, Ayuta tiba-tiba berkata dengan suara parau, "Nek, aku merasa roh itu masih mengikuti kita, seolah menunggu kesempatan untuk menyerang." Bukinara mengangguk. "Kita harus tetap waspada. Jangan biarkan rasa takut menguasai kita." Malam itu, mereka mengalami mimpi buruk yang sama. Sosok Lurah Kertamaya muncul dengan mata merah menyala, tersenyum penuh kejahatan, dan mengancam akan merebut kembali susuk dari tubuh Ayuta. Bayangan itu membisikkan ancaman bahwa kutukan ini akan abadi jika mereka gagal. Dengan tekad yang makin kuat, pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju kuil api suci, bertekad untuk mengakhiri penderitaan yang selama ini mereka rasakan. Matahari baru saja muncul di ufuk timur ketika Bukinara dan Ayuta menapaki jalan setapak yang mulai menyempit dan menanjak menuju puncak bukit tempat kuil api suci berdiri. Udara di sekitar semakin panas, seolah menyambut mereka dengan api kehidupan sekaligus ujian terakhir. Bukinara menggenggam erat tangan Ayuta yang mulai lemah, memeluk kekuatan dari doa dan harapan yang terus menyala di dalam dada mereka. "Ini sudah dekat, Yuta, kita harus kuat," bisik Bukinara. Ayuta mengangguk, meski tubuhnya masih rapuh, tapi matanya penuh semangat. "Aku percaya, Nek, kita akan lepas dari semua ini." Mereka akhirnya sampai di depan kuil tua yang berdiri kokoh, meski penuh dengan lumut dan retakan akibat dimakan waktu. Pintu kayu berat terbuka dengan suara berderit yang panjang ketika Bukinara menolak dengan tangan gemetar. Di dalam kuil telah sebuah altar besar dengan tungku api yang terus menyala tanpa padam. Api itu berwarna biru menyala, bergetar dan bersinar seperti memiliki nyawa sendiri. Pak Jagabaya pernah mengatakan bahwa api suci ini tidak boleh dipadamkan, dan hanya darah keturunan asli yang bisa membuatnya tenang. Bukinara menyiapkan ritual yang ada di dalam kitab kuno tadi. Ayuta duduk di depan altar, sementara Bukinara mengambil jarum kecil emas yang sebelumnya dipakai untuk ritual pembebasan susuk. Dengan penuh keberanian, Bukinara menusukkan jarum ke ujung jari Ayuta. Tetesan darah merah segar jatuh pelan ke tungku api suci, mengeluarkan letupan cahaya yang menyilaukan sejenak. Seketika, hawa dingin yang menahan jiwa mereka selama ini berubah menjadi gelombang panas yang membakar udara. Bayangan gelap dan sosok Lurah Kertamaya yang selama ini menghantui muncul dari sudut kuil. Tertawa mengejek, "Tidak akan mudah menghilangkan aku begitu saja." Suara serak itu bergema, memenuhi ruang kuil. Ayuta menggigil, tetapi Bukinara menyanyikan doa-doa yang selama ini menjadi pelindung mereka. Sosok Lurah Kertamaya mulai melayang mendekat, berubah menjadi kabut hitam pekat, mencoba menyerap api suci itu untuk menghidupkan kembali kekuatannya. Namun, api suci justru menyala semakin besar, menghalau bayangan jahat itu perlahan-lahan. Di saat genting itu, Bukinara mengingat pesan dalam kitab kuno, hanya pengorbanan jiwa penuh cinta bisa menyempurnakan ritual ini. Dengan kesadaran penuh, Bukinara mengulurkan tangannya ke dalam api biru menyala, menolak mundur meski kulitnya mulai terbakar. "Aku rela demi cucuku dan keluarga kami." Api itu menyala lebih kuat lagi, membakar seluruh tubuh Bukinara hingga bayangannya memudar dan perlahan lenyap dari hadapan Ayuta dan kuil. Ayuta menatap dengan air mata yang mengalir deras. Tubuhnya terasa hangat dan ringan. Kertamaya yang sebelumnya mengancam, kini berubah menjadi asap putih tipis yang terbawa angin. Lenyap dari pandangan, rasa dingin di sekujur tubuh Ayuta hilang. Wajahnya kembali cerah, bahkan lebih bersinar daripada sebelumnya, tanpa bekas susuk atau kutukan yang melekat. Beberapa jam kemudian, setelah Bukinara menghilang dalam pengorbanan terakhirnya, Ayuta berdiri di luar kuil, mengucapkan terima kasih. Yang terdalam suara lembut terdengar di telinganya, seolah Bukinara masih hadir di sampingnya. "Hidupkan keluargamu dengan cinta, Ayuta. Jangan pernah takut pada masa lalu." Ayuta mengangguk pelan, hatinya penuh dengan rasa syukur dan kekuatan. Baru kembali ke desa, Ayuta menyambut cucunya dengan senyum penuh harapan. Warga desa yang dulu menjauh kini kembali menerima keluarga Bukinara dengan tangan terbuka. Desa yang sempat diliputi kegelapan
kini mulai pulih, dihiasi dengan cahaya harapan dan kehidupan baru. Meski kutukan telah hilang, nama Bukinara akan selalu dikenang sebagai pahlawan yang mengorbankan segalanya demi keluarga dan keturunannya. Cerita mereka menjadi legenda, pengingat akan bahaya perjanjian gelap dan kekuatan cinta yang mampu mengalahkan segala kegelapan.